Silakan, Bro. Ya, baik. Terima kasih Yang Mulia Bapak Ketua. Terima kasih kepada pihak terkait, para provider ya, jasa telekomunikasi yang ada pada kesempatan ini dan juga dari PLN juga ya, dan seluruh hadirin yang sama saya hormati. Ya, satu hal yang saya perlu sampaikan pertama-tama adalah soal, saya juga tertarik soal tarif ya, yang tidak berkaitan dengan persoalan konstitusi yang disampaikan tadi oleh pihak terkait. Begini saudara, pihak terkait ini sebagai saja ya, sebagai sharing pengetahuan saja. Kita ketahui bahwa jaringan itu atau jasa telekomunikasi itu adalah sudah menyangkut hajat hidup orang banyak. Ya, nggak ada, kita semua di sini pasti paham bahwa jaringan ini saat ini di era digital, di era teknologi, di era apa semua, ini semua sudah menjadi bagian dari hajat hidup orang banyak. Bahkan di pelosok-pelosok yang tadi sudah disebutkan, semuanya membutuhkan yang namanya jaringan. Ya, ibaratnya ini jaringan ini sudah menjadi kebutuhan pokok ya dari masyarakat, seperti listrik juga kebutuhan pokok dari masyarakat ya. Jadi apa artinya kalau itu sudah menyangkut hajat hidup orang banyak, maka alarm pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 pasti akan bergetar gitu kan. Karena apa? Yang menyangkut hajat hidup orang banyak pasti dikuasai oleh negara. Tadi disebutkan jaringan ini dikuasai oleh negara dan tentu untuk dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, disinilah apa yang disampaikan oleh pemohon yang merasa dirinya dirugikan dengan konstitusi ini. Apalagi pemohon itu, saudara perlu lihat bahwa dasar pengujiannya itu adalah pasal 28D. Apa pasal 28D ini? Nah, ini kan para lawyer nih, para kuasa nih. Ya, antara lain di situ disebutkan adalah ya, setiap orang berhak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil. Jadi kepastian hukum yang adil. Nah, bagaimana nih kaitannya dengan tadi ya, data pulsa 1 GB dia ya anggaplah itu jasa, tapi kok belum habis sudah hilang. Di mana nih kepastian hukum yang adilnya nih? Belum lagi kalau kita masuk ke soal pasal 28H ya, hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil secara paksa sewenang-wenang oleh siapapun. Oleh siapapun secara sewenang-wenang. Nah, anggaplah tadi ya, saya lihat mendapatkan ya, tapi saya apresiasi dari para pihak terkait, saya juga mendapat insight dari kehadiran para pihak terkait karena ada 3 hal yang saya catat penting. Pertama, bahwa yang namanya data jaringan ini bukanlah barang, tetapi ini jasa, ini bisnis jasa. Ya, nah, kemudian yang kedua, ya ini kita tidak bisa samakan dengan PLN karena infrastrukturnya berbeda, kan begitu. Kemudian yang ketiga, ya tidak ada sisa dari rollover tadi ini, data yang ya awam, ya ini bahasa awam ya, karena tadi kenapa nih pakai bahasa awam, karena semua ini publik ya, semua masyarakat kita sudah tergantung pada jaringan ini, pada kebutuhan jaringan, sehingga bahasa awamnya sisa kuota hangus. Nah, tadi saya dapat tadi bahwa yang namanya hangus ini tidak menguntungkan 1 sen pun dari para provider. Kalau itu hangus kan gitu ya. Nah, ini apa namanya poin-poin yang saya tangkap, saya catat di sini bahwa ini kehadiran dari bapak-bapak sudah memberikan itu, artinya apa, ada pengetahuan yang saya dapat dari kehadiran para pihak terkait ini. Jadi sangat bermanfaat dari kehadiran bapak-bapak di sini dan ibu ya. Kemudian tapi perlu juga kita jangan sampai lupa. Andapun ini 3 perbedaan ini. Jadi kalau kita tadi katakan ini beda nih, pengetahuan ini beda nih dengan ini beda. Karena ini bukan barang tapi ini jasa ya. Ini tidak ada keuntungan sedikit pun ya. Tapi ada sama. Apa kesamaannya dari PLN dengan
jaringan ini, jasa jaringan ini. Apa kesamaannya? Dua-duanya adalah sama-sama energi. Bisnis energi. Kenapa? Energi inilah yang menggerakkan menjadi listrik, energi inilah menggerakkan orang bisa menggunakan handphone, internet. Berarti sama di sini. Nah, oleh karena itu kalau di PLN bisa, ya, nanti habis KWH-nya baru betul-betul itu diputus, ya. Kemudian kalau dia menambah, meskipun masih ada sisa, maka dia terakumulasi. Ya, kalau itu token ya, ini bahasa karena awam ini banyak ini token. Tidak hilang, tidak hangus. Nah, kenapa energi yang saya katakan ini, jaringan ini kok harus dihapus? Ini kita baru bicara soal data yang hapus ini. Tapi juga, ya saya nangkep tadi, banyak berbicara soal waktu, soal berbicara soal waktunya nih ya, yang waktunya habis ini. Masa aktif, ya. Jadi masa aktifnya. Tapi juga ada masalah juga soal masa aktif ini, bapak-bapak dari provider ini. Apa masalahnya? Dijanjikan 30 hari, tapi 28 hari sudah habis. Ini juga masalah bagi masyarakat. Banyak kok itu. 30 hari di situ tertulisnya, tapi 28 hari sudah putus. Coba bayangkan kalau 28 hari sudah putus. Ya mestinya 30 hari dalam setahun, yang mestinya cukup masyarakat yang membeli 12 kali saja. Kalau dia rutin membeli, kalau itu 30 hari jadi 12 kali. Maka kalau dia 28 hari, maka dia akan membelinya menjadi 13 kali dalam setahun. Inilah kaitannya dengan tarif. Padahal tarif ini bapak-bapak, sebetulnya kan tarif, bapak sebetulnya paham itu tarif itu apa. Bukan sekedar tarif itu adalah harga, tapi tarif itu adalah singkatan dari prinsip-prinsip good governance. Tentu bapak tadi berbicara tadi, good corporate governance. Good corporate governance itu disingkat prinsipnya itu menjadi tarif. Apa itu tarif? Transparansi, accountability, ya, responsif, independent, dan fairness. Persoalan fairness-nya inilah yang menurut hemat saya perlu didalami. Apakah fairness masuk kategori fairness ini kalau seseorang itu jasa ya, saya tidak menggunakan barang supaya mengikuti pola pikir dari provider. Ini bukan pembelian barang. Oke lah, jasa. Tapi jasa ini ekuivalen dengan kita ambil contoh 1 GB. 1 GB ekuivalen jasanya 1 GB. Belum habis 1 GB, sudah nggak dilayani lagi. Apakah ini fair? Namanya seperti itu. Demikian juga waktu. Waktu dijanjikan 30 hari, belum sampai 30 hari, 28 hari, sudah nggak dilayani lagi sebagai jasa. Saya tidak menggunakan kata barang lagi beli gitu ya, karena mengikuti pola pikirnya. Apakah ini masuk kategori good corporate governance? Nah ini perlu saya mintakan tanggapan ya, untuk bisa mungkin ada penjelasan dari bapak-bapak ya terkait dengan soal ini. Nah kalau saya sih begini, mungkin sebagai ya itu satu tadi. Kemudian juga menyangkut, ya ini kan untuk pelanggan yang prabayar ini, yang paling umum kan ini prabayar nih. Bagaimana dengan pasca bayar? Ini juga pasca bayar juga ada masalah juga bapak-bapak. Ya, saya pelanggan pasca bayar, mungkin banyak dari pelanggan pasca bayar juga, tapi tidak mengikutkan saya punya persoalan pribadi, tapi ini yang soal umum saja. Pasca bayar, ya, kalau dia pelanggan baru, ini yang saya nangkep banyak informasi, itu pertama dia lebih murah. Tapi kalau semakin dia menjadi pelanggan yang loyal, semakin tinggi bayarnya. Apa iya fairness orang yang pelanggan yang loyal yang sudah puluhan tahun misalnya, justru kenakan bayarnya lebih besar dibanding yang baru. Nah ini saya perlu masuk tanggapan nanti dari para provider. Apakah
apa pandangan itu atau informasi itu benar apa tidak gitu ya. Nanti mohon diberikan klarifikasi. Karena apa? Pengguna yang setia ini seringkali terbebani dengan harga yang mahal ketimbang yang, jangan karena mentang-mentang dia setia, kemudian udahlah dia juga nggak tahu kok, yang penting tagihannya setiap bulan disuruh bayar sekian, bayar sekian. Itu juga harus, karena kita ini ya di samping harus ada kepastian hukum yang adil, juga prinsip good corporate governance yang tadi Bapak-bapak sebutkan itu, jangan lupa di situ ada prinsip fairness. Ya. Jadi harus fairness, bersih di situ kuncinya. Nah, saya itu berpikirnya begini Bapak-bapak, kalau misalnya nanti mohon tanggapan ya, masukan. Kalau saya petakan ini dari informasi ini saya lihatnya ada 4 nih. Mungkin bisnis model yang bisa ditawarkan kepada masyarakat. Yang pertama memang menawarkan ya yang namanya data atau kuota ini menawarkan berbasis pada masa aktif. Jadi masa aktif saja. Jadi dia mau membeli karena dia memilih saya pengen yang masa aktif saja. Kemudian yang kedua, dia menggunakan ya model volume yang Bapak-bapak sebut itu, volume. Berarti dia mau belinya hanya volume saja tanpa perlu mengetahui masa aktifnya. Nah, yang ketiga juga bisa dua-duanya, ya. Jadi volume dan masa aktif. Karena ini yang sekarang ini yang prakteknya ini adalah volume dan masa aktif ini. Nah, yang volumenya ini, yang rollover ini yang menjadi masalah kan begitu. Dan termasuk juga masa aktifnya. Nah, kalau menurut saya tawarkan juga yang sifatnya volume yang bisa rollover. Karena prakteknya ternyata bisa. Kan sudah ada kan tawaran seperti itu. Nah, kenapa semua provider lakukan itu? Sehingga biarkan publik, masyarakat tinggal memilih. Saya mau yang rollover saja. Ya, meskipun sudah 30 hari, meskipun 40 hari, tapi kalau sepanjang saya punya data, sepanjang saya punya bytes-nya masih ada, ya enggak hapus-hapus. Tapi yang mau beli per bulan 30 hari, ya dia 30 hari saja, kan gitu. Jadi bukan beli ya, mau sewa atau apalah namanya kali ini jasa ya, bayar pakai itu. Jadi kasih pilihan. Nah, ini baru unsur fairness-nya tercapai. Tapi kalau ini dipaket, digandengkan, ada waktu digandengkan dengan volume, ya boleh juga sebagai salah satu bisnis model, tetapi ya tergantung dari yang bersangkutannya mau gunakan ini. Karena yang lain yang misalnya pengen ini menggunakan rollover ini, volume, dia tidak terlayani dengan ya bisnis model atau tawaran layanan yang tersedia. Nah, kalau itu dia sudah pilih menggunakan waktu, kemudian habis, ya meskipun masih banyak kuotanya ya sudah habis. Tapi kalau dia menggunakan rollover, volume, ya jangan pula dia belum habis kuotanya, kemudian langsung diputus. Karena ini secara sistem, ini kan teman-teman di IT ini kan tinggal bagaimana membangun sistem ya dengan bisnis model yang memungkinkan itu pilihan-pilihan itu diserahkan kepada customer, kepada pembeli yang memang variatif cara berpikirnya, cara ininya. Nah, disitulah yang disebut tadi, itulah baru kalau disebut seperti ini namanya I care. Ya, kalau ini belum care beneran ini. Kalau masih terbatas seperti itu. Kalau I care itu pilihan itu memang muncul. Nah, ini saya pengen respon tanggapan kira-kira kalau seperti itu memungkinkan enggak? Ya, salah satunya yang terpenting adalah menawarkan berdasarkan volume, bukan waktunya yang dilihat, tapi volumenya. Kalau memang dia mau menggunakan itu, ya gunakan. Apalagi sekarang kan kita lihat ojek online, semuanya menggunakan berbagai daerah. Jadi luar biasa nih kebutuhan masyarakat terkait dengan itu dan perlu dilayani, perlu diberikan saluran-saluran yang sesuai dengan koridor konstitusi kita. Mungkin itu dari saya yang mulia. Saya kembalikan kepada yang mulia Bapak Ketua. Terima kasih.